Halo guys, welcome back to another episode. Masih bersama gue di The Peter Lamil Podcast. Apa kabar kalian semua? Gila ya, Jakarta udah mau PSBB lagi. Jadi semoga kalian baik-baik aja di rumah, stay safe at home. Podcast minggu ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini teman dekat gue dari SD, SMP, SMA. Jadi basically gue udah melihat perjalanan hidup dia nih dari kecil. Dari dia suka dulu, boleh buka aib gak nih? Silakan bos, silakan. Sebutin aja. Dulu pernah nangis juga diomelin guru. nanti kita tanya-tanya nih aib dia apa aja. Karena ya basically gue udah tahu dia dari kecil banget. Dari yang kita nggak deket sampai deket. Dan hari ini gue undang dia kenapa? Karena menurut gue cerita dia sangat menginspiring ya untuk teman-teman semua juga yang nonton. Dia ada buka beberapa usaha, sempat ada gagal dan jatuh bangunnya juga, tapi yang kali ini nih sepertinya hit the jackpot. Jadi kita bakal nanya apa aja sih yang dia kerjakan sehingga bisnis dia yang sekarang ini bisa sampai sekarang, dan ya kita kepoin aja langsung. Dan di sini gue udah bersama Dennis Liwinta. Halo Den. Halo Pit, apa kabar Pit? Baik gue, apa kabar lu? Iya, baik. Udah lama gak ketemu ya? Ya sekitar 2-3 bulan kali ya. Iya, 2-3 bulan. Terakhir kan kita jogging di dekat rumah. Iya, kita banyak banget tuh ngobrolin ya tentang hidup. Karena gue sebelum itu kan gue masih di Australia dan udah lama gak ketemu lu kan. Jadi pas ngobrol tuh kayak rasanya banyak ya yang diobrolin ya. Ya, benar. Dan gue mau lu perkenalin diri lu dulu deh, kayak lu tuh siapa dan lain-lain. Oke. Sekarang ngapain? Halo semuanya, nama gue. Oke, siap. Halo semua, nama gue Dennis. Gue umur 22 tahun. Sekarang gue lagi jalanin usaha ekspor impor, lebih tepatnya sih impor doang sih. Jadi gue lulusan dari BINUS Alam Sutra, jurusan IBM. Jadi ya sekarang sih lagi jalan usaha impor aja sih dari Cina. Asik. Namanya boleh disebut atau nggak usah? Boleh, silakan. Nama kargo gue itu namanya Natindo Cargo. Jadi yang mungkin yang mau impor dari Cina kesulitan boleh cek Instagram kita dulu nih di sini ya. Siap. Nah, tuh teman-teman yang nonton yang mungkin mau buka all shop atau mau impor barang dari Cina bisa langsung kontak si Natindo Cargo nih. Dan tapi ya, gue mau ngobrolin dulu yang pas kita kecil nih Dan. Oke, siap. Dulu kan, tapi gue emang gimana ya, gue melihat lu nih dari dulu tuh suka buka bisnis. Jadi awalnya kan emang lu yang seinget gue tuh lu mulai bisnis SMP. Kan lu dulu jago basket, abis itu lu mulai jadi reseller baju gitu-gitu ya. Boleh gak diceritain kenapa sih lu awal-awal tuh, maksudnya ini ya, SMP nih di lingkungan kita nih kan nggak ada yang jualan nih, kayaknya semua happy aja dengan hidup mereka. Kenapa lu mau mulai jualan dan boleh nggak diceritain apa yang lu lakuin dulu? Oke, sebenarnya dulu gue mulai jualan itu karena awal pastilah ya kita mau cari duit. Pertama gue emang uang jajan yang nggak terlalu bilang banyak, jadi gue ngerasa gue pengen deh dapat duit jajan tambahan. Dari situlah gue berpikiran tuh zaman-zamannya BBM, gue coba-coba untuk jualan apa yang menurut gue bisa laku ya, apa yang sesuai yang gue lakuin sekarang gitu. Kebetulan kan waktu itu gue hobi basket dan teman-teman gue gampang juga tuh anak-anak basket. Jadi ketika gue jual barang ke mereka kan, mereka itu nggak tahu tuh waktu masih SMP mau beli barang di mana, jersey basket, sepatu basket. Nah itu gue. Jadi mereka itu kayak mungkin kayak lu pernah juga beli sama gue deh. Iya. Jadi pernah. Ya kan, karena saat itu mungkin lu nggak tahu lu mau bakal beli sama siapa, tapi kebetulan ada temen lu nih yang ngejual. Nah, disitulah gue jualin dengan untung. Kalau dulu teman-teman bilang gue korupsi, iya kan? Gue beli barang baju 60.000, gue jual 130.000. Wah lu Den, lu korupsi lu ya. Padahal itu untung cuy. Gue inget, gue ngakak.
dikata-katain lu. Itu untung cuy. Iya. Itu untung. Nah, semenjak itu gua ngerasa pertama kan pasti teman-temannya dulu beli kan. Kok teman-teman beli aja rame nih. Nah, di situ gue mikir, kenapa nggak gue coba kayak broadcast di BBM segala macam. Gue suruh temen gue broadcast. Akhirnya dari teman-teman ada yang beli, temennya teman gitu. Akhirnya dari temennya ke teman, mulut ke mulut lah semua by broadcast tapi ya by BBM ya. Jadi mereka rata-rata semua langsung beli tuh banyak. Ada yang beli. Akhirnya ya cukup puas sih dengan hasilnya karena dia umur SMP segitu aja bisa kayak gaji UMR aja gitu dapat ya dari jualan gitu. Wow. Jualan iseng-isengan. Sebulan itu lu bisa dapat 4-5 juta dong kalau UMR. Yes. Ya, segituan. Wow. Pas lu SMP lagi ya. SMP. Pas SMP mulai SMP 2, SMP 1, SMP 2 kalau enggak salah. Dulu gue masih ingat banget yang tadi lu ngomong orang itu untung lu, tapi orang bilang lu korupsi, itu gue ngakak banget semua pas denger lagi. Iya kan? Nggak, tapi emang dulu kita ya masih SMP masih nggak tahu lah kayak apaan sih nih orang jualan gitu ya. Tapi iya benar. Dan dulu seingat gue ya lu cuma jualan lewat BBM ya. Dulu belum ada Instagram, belum ada apa-apa ya. Belum. Dan lu pelajarinnya gimana tuh? Itu sebenarnya natural aja sih, tiba-tiba keluar aja idenya gitu. Maksudnya ketika lu emang mau cari duit, lu bakal lakuin apapun gitu lu demi nyari itu duit. Tapi dulu kan cuma sekedar aduh pengen cari aja nih, belum ada ide-ide pakai teori-teori apalah, taktik marketing apa, itu nggak ada kan. Cuman kayak coba-coba aja deh, berjalan kayak try and error lah. Kita coba-coba BBM segala macam, tawarin satu-satu chat, bro Pit mau beli gak Pit, ini ada ini baru nih, gitu doang sih. Dengan dari awalnya seperti itu. Gue masih inget juga lu pernah jualan tiket DWP. Untungnya kalau nggak salah 80 juta nggak Den? Kalau nggak salah, korek itu ya gue kan modal dari kecil nih ya, modal 30 misalkan. Gue beli tiket, biasa itu tiket itu laku dari hari-hari jauh sebelum DWP-nya. Jadi gue dapat untung, gue beli tiket lagi, gue jualin lagi, beli tiket lagi, jualin lagi, ya kurang lebih segitu lah Pit. Sempat besar sih. Tapi tahunan ya, DWP kan setahun sekali. Tapi dibalik itu gue untung sebesar itu pas DWP, gue juga kena tipu. Pertama kali gue jualan tiket DWP itu umur 14 tahun. 14 tahun. Gue beli 14 tahun, gue beli sama orang. Itu gue bener-bener pakai modal. Misalkan lu beli sama gue nih, lu transfer ke gue dulu, terus gue kumpulin nih, ada 10 orang, gue beli sama orang. Nah, zaman itu kan kita percaya aja sama orang, bener kan? Gue transfer ke orang sebesar 16 juta kalau nggak salah. Di umur 14 tahun gue nggak ada duit, 16 juta lu bayangin. Sama sekali gue nggak ada duit. Pas itu gue langsung diinfo kena tipu. Semua teman-teman gue sama customer gue itu ya minta tanggung jawab. Iya, iyalah pasti. Minta tanggung jawab, gue nggak bisa menanggung jawab itu, gue cuma bisa minta maaf. Gue bilang gue bakal cicil sampai selesai. Akhirnya ya gue lakukan itu. Cukup lama tuh gue nyicil tuh dari umur 14 tuh sekitar 6 bulan gue bantu sampai lunasin. Nah, kalau boleh tahu ada berapa tuh? Apanya tuh? Yang lu cicil balik gitu? Itu jumlahnya. Jadi gue minta keringanan ya. Misalkan waktu itu gue inget banget harga tiketnya 800.000. Jadi kebanyakan itu yang beli tuh temen gue, 10 tiket, total 10 tiket lah, beda-beda orang. Gue minta tolong, boleh gak tolongin, gue kan kena tipu juga nih, gue gak gini-gini nih. Boleh gak harga tiket 500.000, gue cuma bayar 500.000, tolonglah bantuin. Akhirnya dikasih sama mereka, emang mereka temen gue kan, jadi mereka ngerti lah sama teman gitu. Wow. Dan nah yang gue mau nanya juga, apa yang lu lakuin saat itu untuk bayar cicilan itu? Toh lu kan juga, apa lu masih jualan online waktu itu? Masih jualan, gue umur 14 itu masih jualan. Jadi emang ada duit sampingan, gue sisiin buat bayar mereka. Misalnya sebulan gue bayar 2 orang, gope 1 juta segala macam. Terus mungkin gue dulu sih emang banyak jualin apapun yang gue bisa jualin ya. Jadi ada aja lah gitu loh, ada aja. Nah, gue sekarang mau mungkin tarik perjalanan lu bisa sampai buka usaha di Natindo ini. Jadi dari umur lu yang 14 tahun jualan online, kenapa lu bisa tiba-tiba ke usaha yang ibaratnya nih bukan expertise lu, yang kargo kan?
apa Oke. dari jualan online nih sampai lu buka usaha Natindo, di tengah-tengah nih ada apa nih? Kok lu bisa stop jualan online atau gimana? Apa yang lu lakuin? Gue sebenarnya mulai itu semenjak gue lagi SMP kan gue jualan online tuh. Gue lagi naik-naiknya buat anak umur SMP megang duit jutaan kan itu udah oke banget. Akhirnya di situ gue agak salah jalan nih. Baru Oke. baru nakal nih, baru bandel nih, ya kan? Baru bandel, kenal nama dunia clubbing, beli minum segala macam pada duit pas-pasan. Ya kan? Udah tuh, minum tiap minggu, minum. Habis tuh duit. Habis kan, semua duit habis. Habis itu gue mikir, kok sampai tutup semua pokoknya tuh usaha gue yang online shop tuh sampai tutup ya. Sampai tutup, gue Oke. ngerasa gue nggak bisa begini lagi. Gue nggak bisa gini lagi. Akhirnya kayak gue ada tamparan lah gitu lah istilah kata ya. Oke. Gue ini sebenarnya tamparan karena mantan gue sebenarnya. Mantan gue nih. Mantan lu, Karena waduh. mantan gua, Apa iya. nih ceritanya yang seru nih kayak nih? Jadi kita kan emang di hubungan yang cukup serius lah, gue bilang gitu ya, cukup serius. Dia ngeliat gue waktu itu gue masih orangnya masih bandel, masih nggak punya penghasilan tetap segala macam. Dia kayak ninggalin gue, mutusin gue karena gue nggak punya apa-apa gitu loh. Di situ yang bikin gue terbangun gitu loh. Gue jadi di situ mulai langsung kerja dulu tuh pertama. Gue kerja di sama teman gue di LTC Glodok. Gue jam 8 pagi gue bangun naik busway nyampe di Glodok jam 9 kerja sebagai admin. Gue di sehari dibayar cepeceng untuk uang makan. Tapi emang itu temen gue sendiri sih. Mereka emang bantu gue. Jadi gue ada circle nih. Satu circle gue ini yang bener-bener support gue banget saat gue susah sampai sekarang. Oke. Nah, pertama kali gue dibantuin dia tuh. Gue kerja, gue diajarin cara kerja gimana, cara responsibel gimana, disiplin gimana. Soalnya gue gitu sama sekali orangnya nggak disiplin, Pit. Right. Nggak Oke. disiplin sama sekali. Gue diajarin, kenapa lu harus datang jam 9? Karena padahal jam 9 lu nggak ada kerjaan, bener gak? Biasa pagi-pagi kan Yep. kerjaan belum terlalu banyak jam 9. Lu kenapa diajarin, kenapa gue mau lu datang jam 9? Karena gue mau lu disiplin. Karena disiplin itu paling penting. Ketika lu nggak disiplin, ya lu dari hal kecil aja lu nggak disiplin, apalagi hal besar. Kayak Yep, kerjaan lu yep. nanti sampai sore pun itu lu nggak bakal bisa selesaikan itu dengan disiplin lu. Gitu loh. Setuju. Akhirnya dari gue kerja di LTC, gue ngerasa nih, aduh gue mau tahu nih passion gue tuh sebenarnya di mana sih nih. Gue pengen cari-cari, gue itu sebenarnya yang benar-benar gue suka tuh di mana. Nah, ada satu nih, ada kebetulan ini gue sebut sahabat gue sama mentor gue ya menurut gue ya. Dia benar-benar mentor gue, leader gue yang gue appreciate banget. Yang dia sekarang ini, dulu gue kerja sama dia di bidang impor. I Yes, see. dia benar-benar gue respect banget sama dia. Gue dulu ikutin dia dari gue benar-benar bodoh. Dia didik gue terus sampai gue di suatu saat gue mengerti nih semua nih. Gue bisa. Gue meskipun gue kerja sama dia itu hampir jalan 2 tahun. Hampir 2 tahun gue kerja, akhirnya ya kita ada partneran sama temen gue, which is temen lu juga. Akhirnya gue ada bersematan untuk buka baru. Gue buka baru sama Samuel. Shout out to Samuel Andrew. Terus akhirnya gue di situ selama 2 tahun itu gue belajar itu sangat banyak banget yang gue pelajari sih, sangat banyak banget. Karena itu pengalaman kerja gue di startup company yang gue belajar semuanya gitu loh, dari awal, dari nol. Jadi gue juga dididik sama dia, lu salah ini, diajarin pelan-pelan. Dia orangnya bukan pemarah. Dia ngedidik terus, ngedidik. Akhirnya gue sampai di titik poin gue terakhir keluar itu jabatan gue di perusahaan itu SPV. Apa tuh? Supervisor. Oh, oke. Supervisor. Ya, akhirnya dengan itu gue ngerasa gue sebenarnya agak gambling juga sih, Pit. Gue saat itu ya. Gue keluar dengan seperti itu sangat gambling buat gue karena Gamblingnya kenapa? Karena gue lagi di kerjaan gue itu lagi bagus-bagus ya banget. Oh, Gue bagus-bagus ya banget. Kerjaan lagi bagus, semua lagi bagus. Itu ya gambling aja buat gue. Apakah gue harus keluar bikin jalan baru atau bagaimana nih? Gue bingung dong. Iya, paham. Yes, apalagi kan itu mulainya kan nggak gampang ya.
Ngerti nggak? Iyalah. Nah, semua dipreparasi. Kita harus punya gudang di Cina, di Jakarta, ada transportasi di sini, dan modalnya nggak cukup kecil. Dibilang besar Oke. besar modalnya. Nah jadi itu kan butuh action yang gila banget tuh yang harus dilakuin kan. Akhirnya gue memutuskan oke, kita siapin semuanya dari Cina-nya, dari di Jakartanya, sampai transportasi di sini ya gimana, terus SOP standar operasional kantor kita bakal gimana, kita selesain, gue sama Sam selesain. Kita waktu itu kita selesain kita preparation tuh udah cukup lama sih, sekitar 2 bulan 3 bulan lah itulah, tapi itu masih preparation oke. kasar lah ya. Sambil berjalan kita coba-coba, karena kan gue sebelumnya di kerja di impor, gue tahu semuanya kan, jadi kurang lebih sama. Oke. Terus ya akhirnya kebuka sih sekarang kita. Wow. Nah, sebelum gue mau lanjut ngomongin Natindo Cargo itu sebesar apa, gue ada yang 2 poin yang gue cukup belajar dari seorang Dennis, yaitu yang pertama adalah disiplin. Tadi benar banget yang kata lu, disiplin itu harus banget. Dan yang kedua tuh everybody start somewhere ya. Yang gue bisa lihat nih, gak semua orang tuh bisa kayak lu bro, yang mau kerja sama orang yang tadi ke Glodok dulu, terus abis itu kerja sama teman lu yang buka kargo dari nol, dari bawah ibaratnya, belajar dari nol. Nah kadang gue juga sebagai manusia, sebagai gue nih, gue melihat gila ya, agak males sih sebenarnya kerja harus jauh-jauh, apa ya maksudnya, ya tiap orang kan beda-beda lah. Dan lu untuk bisa buka usaha lu yang sekarang ini, lu belajarin dari pengalaman lu, dan itu menurut gue pinter. Benar. Jadi itu salah satu trik juga yang kalian bisa pelajarin. Kalau misalnya kalian mau gelutin di dunia apa, ya coba aja kerja dulu sama orang yang dunianya di situ. Dan siapa tahu kalian bisa curi-curi ilmu dan nanti buka usaha sendiri. Itu yang persis lu lakuin ya sebenarnya ya, Dan. Nah, artinya lu sekarang udah jadi bos besar dong. Belum lah, gila. Nggak bisa kalau bilang bos besar itu. Gue sama sekali gue akuin gue belum sukses. Gue sama sekali belum sukses. Yang gue itu selalu lihat itu ke mentor gue yang saat ini sekarang gitu loh. Dia bisa ngelakuin saat sampai titik ini, gue harus juga bisa gitu loh. Gue sampai dia puas, gue baru puas. Masalahnya dia nggak akan pernah puas. Dia itu selalu tetap kerja keras terus. Dia orangnya pintar, mentor gue, leader gue, namanya Gus Mavin. Dia itu emang benar-benar leader gue. Dia selalu, gue tahu dia sekarang udah punya semuanya, tapi dia selalu bekerja keras terus untuk mengapai semua mimpi dia gitu loh. Dia lakuin semuanya. Nah ini yang menarik nih, lu kan belajar banyak banget dari dia. Apa sih satu hal aja yang lu pelajarin saat lu bekerja sama dia? Apa hal yang gue yang paling gue inget banget, gue itu kan waktu itu kerja masih, istilah kata masih kecil lah ya, masih umur 20-an tuh, masih tergolong masih main-main segala macem. Dan gue orangnya baperan, Pit. Jadi saat itu gue jadi sales, ya kan, customer banyak yang komplain segala macam, gue itu balesin pakai emosi. Pakai emosi. Jadi di situ dia kasih tau gue, lu kalau balas customer ya udah nggak usah bawa perasaan gitu, lu jalanin aja, lu hadapin aja. Kalau kata-kata bahasa gue sama dia, lu santuy aja cuy, santuy aja gitu loh. Dia bilang santuy aja, lu nggak usah bawa perasaan, lu jalanin aja gitu. Akhirnya gue itu kan butuh proses lah ya untuk sampai gue di mungkin sampai saat ini pun gue masih belum bisa lepas dari baper-baper gue itu loh. Itu sulit, itu butuh proses, Fit. Tapi semenjak diajarin dia itu gue makin oke lah, makin berjalan makin bagus. Gue makin berubah gitu loh. Ini tips bagus untuk apa? Oke, gue potong dulu. Ini tips bagus untuk teman-teman yang buka online shop ya, yang kadang kan customer tuh banyak yang rese ya, yang kayak aduh pertanyaannya atau permintaannya nggak jelas. Nah ini kata Denny santuy aja. Terus apa lagi, Dan? Santuy. Terus gue benar-benar diajarin untuk manajemen sih. Gue sama sekali waktu itu nggak tahu cara manage customer, terus cara ngelola bisnis lah. Gue diajarin semua sama dia. Nah, terus gue kayak dibentuk bener-bener, gue itu dibikin dia itu merasa gue ini milik ini usaha loh. Gue dibikin punya kepemilikan, gue punya ini usaha. Jadi ketika lu punya usaha sendiri, rasanya gimana, Pit? Pasti lu mau tanggung jawab semuanya dong. Lu mau belajar semuanya, lu mau detailin semua sampai bagus kan. Nah itu yang gue diajarin dia untuk
punya ini usaha sendiri gitu loh. Anggap oke, gue emang pekerja dia, tapi dia mau tuh gue itu memiliki itu usaha, seakan-akan gue memiliki usaha. Dia ngajarin gue gitu. Oke, lu anggap ini usaha lu sayang sama usaha lu sendiri, lu bakal gimana kerjanya. Dan sekarang kalau nggak salah lu punya 9 employee ya yang lu cerita ke gue waktu itu. Yes, iya benar, 9. Artinya memang lu udah punya satu bisnis dan orang-orang yang bekerja untuk lu juga harus menyupport mereka ya, menjagai mereka, melindungi mereka ibaratnya kan. Karena mereka benar, orang-orang yang bekerja juga untuk bisnis ini kan. Wow, oke. Dari tadi kayaknya kita kita ngomongin suksesnya si Kargo ini. Tapi ada nggak sih titik terendah dalam bisnis ini? Atau so far ya happy aja? So far sih, so far tuh nggak ada masalah sih. Gue malah sangat bersyukur aja dengan apa yang gue jalanin ini sangat dipermudah aja gitu loh. Dari awal gue benar-benar struggle, gue stres untuk bukanya bagaimana. Tapi pas udah berjalan itu sama sekali menurut gue masalah itu dianggap mudah gitu loh. Gue dibuka jalan menurut gue. Oke lah, gue bukan orang yang religius ya, tapi gue tahu ini bukan karena tangan gue sendiri, kerja keras gue sendiri, kalau bukan bantuan dari Tuhan sendiri. Itu yakin, gue yakin banget itu bukan kalau gue sendiri begini, gue juga nggak expect bisa sebegini gitu loh, sebagus ini, semulus ini berjalannya. Jadi kan siapa sih yang gue gak kepikiran aja gue bisa smooth ini kalau bukan karena tangan orang lain, karena tangan Tuhan maksudnya, gitu sih. Right. Tapi dan mungkin yang satu hal yang gue boleh highlight juga, mungkin karena setiap masalah-masalah ini lu udah pikirin dan lu udah cover di SOP itu ya yang lu pelajarin. Yes, which is jadi kalau ada masalah ya udah tahu nih gimana cara solve. Udah tahu. Yes, karena kan gue juga ada pengalaman di impor. Dan yang terpenting jangan lupa itu semua rezeki dari yang di atas, dari Tuhan sendiri. Wow, oke. Dan mungkin terakhir nih dari gua, lu kan kelihatannya happy terus nih, weekend kayak selalu party, kayak duit gak pernah habis, suka jalan-jalan ke sana kemari. Tapi lu pernah gak sih ngerasa lu tuh sedih dan di hidup ini, atau lu mungkin merasa down? Ada nggak titik terendah dalam hidup lu dan apa sih yang lu lakuin untuk get back up? Pernah sih, gue itu kadang ngerasa gue nggak bahagia. Jadi mungkin gue belum ketemu kebahagiaan gue itu di mana. Jadi sekarang gue lagi ulik-ulik lah, gue cari kebahagiaan gue itu. Tapi so far sih gue untuk melihat ada sih satu hal yang menurut gue bisa bikin gue bahagia sesaat itu. Tapi karena gue ke orang tua gue ya, jadi gue untuk ke orang tua gue ini saat ini kan lu tau lah kondisi gimana, corona seperti ini, gue bisa support mereka, gue kasih dia ini, dia mau apa, gue bisa support, itu yang bisa bikin gue bahagia sih saat ini. Tapi itu kebahagiaan buat orang tua ya. Kalau untuk diri gue sendiri gue belum tahu, jadi itu gue masih harus cari-cari dulu sih kebahagiaan gue itu apa. Wah, lu mulia banget sih, ini pencitraan atau beneran nih? Enggak beneran aja. Lu tahu sendiri, kita udah cerita-cerita. Boleh nggak gue share dikit? Oke, silakan bos. Jadi yang Denny sempat cerita ke gue juga, orang tuanya lagi bisnisnya kena dampak dari corona ini ya, sehingga bener-bener usahanya mati. Dan gila banget, maksudnya seorang Dennis nih bisa menyeport keluarganya gitu dengan usaha dia yang dia lakuin sekarang, which is menurut gue nggak semua orang bisa loh kayak lu, Dan. Maksudnya respect juga untuk lu bro yang bisa bantu orang tua lu sampai saat ini dan bisa actually apa ya, tadi lu bilang itu kebahagiaan lu juga gitu. Tapi gini Pit, awal-awal itu sangat sulit banget untuk berikan ke orang tua, apalagi lu kerja keras sendiri ya kan. Lu cari duit sendiri, terus lu harusnya itu duit yang buat lu nikmatin, tapi lu harus sisiin dan wajib untuk orang tua lu. Itu pertama gue sangat amat sulit Pit, gue lakuin. Sangat amat sulit gue lakuin. Akhirnya di mana gue bergumul itu, kenapa ya gue nggak mau, gue sangat sulit memberikan buat ke orang tua gue sendiri. Akhirnya gue ketemu lagi nih semua sama temen gue ketemu lagi sama teman. Gue cerita pergumulan gue sangat sulit untuk memberikan orang tua, padahal gue bisa gitu loh. Gue mau dan gue bisa, tapi tuh di hati gue itu kayak setengah-setengah gitu mau kasih. Kayak dia cerita ke gue, dia bilang gini, Den, orang tua lu gak akan selamanya hidup. Sebentar, malah lebih sebentar dari hidup lu. Jadi
selagi lu punya, kenapa nggak lu kasih yang lu bisa? Daripada lu buat Wow. hedon segala macam, Wow. lu mendingan Yap, kasih apa yap. yang lu bisa ke orang tua lu, biar mereka tuh seneng gitu loh. Setuju Dan banget. orang tua kita pun nggak pernah minta sama kita, Pit. Pernah nggak lu? Iya. Gue tahu lu sekarang sukses juga, gue tahu, Pit. Orang tua lu, tapi gue yakin orang tua lu nggak Sukses pernah. dari mana? Gua, Iya, enggak Pit, sih. gue tahu, Pit. Nggak pernah minta sih orang tua gue sih. Ya, maka itu gue di situ langsung kepukul banget. Gue di situ deep talk banget sampai pertama kalinya gue langsung Wow. saat mulai besok gue langsung menyadari gue nggak akan pelit-pelit kasih orang tua gue. Istilah kata gue sekarang setiap minggu bisa minum-minum segala macam, gue bisa keluar. Tapi buat orang tua gue kenapa gue harus setengah-setengah kasih ya? Bener gak? Setuju. Iya. Dan Yes, lagi nah, gimana? Dari semenjak gue kasih ke orang tua pertama gue dari setengah hati sampai gue rela gue kasih, dengan gue emang mau kasih ke mereka, itu ada aja imbalan Pit yang lebih besar daripada yang kita kasih orang tua kita. Ada aja pasti, gue yakin. Misal lu kasih ke orang tua lu 3-4 juta misalkan, terus lu bantu-bantu rumah segala macem, lu pasti dapetnya, kalau yang gue alamin itu dapetnya berkali-kali lipat dari apa yang kita kasih. Itu udah pasti. Yes. Wow, oke. Dan tapi gue juga mau nambahin dikit ya, bahagia nggak sih kalau lihat orang tua kita sendiri bahagia ya, dan bangga sama kita. Bangga, ya benar. Itu bahagia yang nggak bisa dibeli oleh uang. Itu juga sebenarnya kita kasih orang tua, buat teman-teman ya, kita kasih orang tua itu buat sogokan. Jadi kalau pulang malam nggak dicariin lagi. Bener nggak? Say. Bener loh. Gue tetap dicariin sih bro. Anyway, kita ngomongin dari bisnis sampai jadi ke life lesson nih. Ya udah, sebelum menutup nih Dan, ada nggak satu pesan untuk teman-teman milenial yang nonton ini untuk memulai bisnis? Apa sih yang harus mereka punya? Menurut gue yang mereka harus punya itu satu, tetap pengalaman ya. Gue dulu dari yang orang yang nggak percaya dengan gue mau bisa kerja sama orang, gue bisa dapat pengalaman, gue mau jadi bos, itu ternyata nggak bisa, Pit. Jadi gue harus punya pengalaman itu semua, baru gue bisa merintis bisnis, gitu loh. Mau dengan cara apapun, gue belajar di YouTube, tapi lebih bagusnya sih pengalaman langsung ya, bukan teori ya. Kita belajar di lapangan langsung, lu kerja sama orang kah, cara gimana manage dari usaha lu, dari merintis dari nol sampai lu bisa gitu, lu belajar dari orang. Dan satu lagi paling penting sih menurut gue, dari pengalaman itu lu harus punya juga lingkungan lu, teman-teman lu yang bener-bener lingkungan kerja semua lah, lingkungan orang-orang sukses lah. Itu menurut gue itu sangat pengaruh, karena di saat gue ada nih satu kelompok, gue emang temenan sama mereka terus. Nah itu udah 3 tahun, gue di saat gue susah pun mereka ada. Jadi gue dididik terus nih untuk seperti mereka. Mereka ini sekarang semua bos, mereka semua bos. Gue didik terus untuk seperti kayak mereka. Dan akhirnya ya gue bisa mengikuti mereka pelan-pelan, tapi gue tetap lah, mereka masih tetap di atas jauh. Right. Jadi lingkungan lu yang paling penting sih, yang bakal mempengaruhi kehidupan lu sih. Yang gue boleh conclude ya, mungkin ada dua pesan terpenting ya yang tadi lu sebutin. Satu adalah pergaulan lu, dan satu lagi pengalaman ya. Gue setuju banget sih sama dua itu. Wow, oke. Dan thank you banget untuk waktu lu siang hari ini. Thank you banget udah datang ke podcast gue. Oke, Pit, thank you juga, Pit. Gue belajar banyak banget dari lu, dan gue yakin viewers gue juga pasti belajar banyak juga dari lu, yang dulunya nih anak bandel, anak suka nangis di sekolah. Gak suka sih, maksudnya sempet nangis. Ya cengeng. Sekarang tapi udah wah sukses dan tajam melintir ya. Ini kan paling yang nonton anak-anak Kairos lah kebanyakan ya. Kalau kata Lau Xianling, laupan. Lu kayak tahu laupan lu, laupan. Tunjukin, Pit, laupannya kayak apa sekarang? Ngakak. Laupan itu bahasa Mandarinnya, bos. By the way, yang nggak tahu. Anyway, dan Lau Xianling itu guru Mandarin kita pas di sekolah. Emang lu kenapa sama dia, Dan? Gak apa-apa sih, lucu aja, selalu dikatain kan kayak bos lu pas SMP. Aduh, tapi kalau ngomongin tentang masa lalu, kocak sih, pasti selalu ketawa gitu.
Anyway, thank you banget Den udah datang. Thank you banget guys udah nonton. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Juga mungkin share ke teman-teman kalian yang butuh video ini, video dari Dennis nih. Siapa tahu mereka juga bisa belajar banyak dari seorang Dennis. Thank you banget guys, thanks for watching. Thank you Den udah datang. Thank you, I'll see you Pete. guys in the next video. Bye bye. Bilang bye bye ke kamera. Bye guys. It's a wrap.